Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Video ini dibuat dalam tujuan untuk memenuhi ujian tengah semester ganjil dalam mata kuliah analisis perancangan dan sistem informasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, Nindya Praja Dian Prasatya Yoga Mustika, NPP 300536 dari kelas G5. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang dapat diambil dan akan dijelaskan melalui analisis PAIS. PAIS sendiri merupakan singkatan dari Performance, Information, Economics, Control, Efisiensi, dan Service. Di sini, saya mengambil contoh kasus yang terdapat dari Jurnal Masyarakat Informatika Indonesia, JMII Volume 2 Nomor 1 edisi Januari sampai Maret 2017. Hasil analisa PAIS terhadap pelayanan penduduk desa pada saat kondisi sekarang, yaitu poin pertama yaitu performance, pembuatan surat keterangan dan surat yang lainnya ditulis menggunakan aplikasi pengolah kata. Dalam hal ini, toolsnya menggunakan Microsoft Office. Dan nomor surat ditentukan ketika itu. Dampaknya, nomor surat tidak tersusun dengan baik, dan data penduduk yang membuat surat tersebut tidak tersimpan di dalam database. Rekomendasi yang saya usulkan yaitu petugas selalu mencatat atau update data warga, baik warga pendatang, warga yang pindah, warga yang meninggal, dan warga yang melahirkan. Pencatatan warga selalu disimpan ke dalam database. Lalu poin kedua yaitu analisis information. Di sini saya mengambil bagian inputs atau masukan, yaitu tidak tercatat semuanya mengenai data kematian, kelahiran, warga pendatang, ataupun warga yang pindah. Rekomendasi yang saya usulkan yaitu pencatatan data warga tidak lagi dilakukan secara manual, tapi diinputkan dan disimpan pada database. Begitupun dengan pembuatan surat-surat yang diminta oleh warga, seluruhnya tersimpan kepada database. Lalu analisis yang ketiga yaitu economics. Banyaknya penggunaan kertas dan fotokopi maka membutuhkan biaya dan tempat yang tidak sedikit. Lalu rekomendasi yang saya usulkan yaitu dengan adanya aplikasi berbasis client server, tidak perlu lagi mengarsipkan data dalam bentuk hard copy. Begitupun dalam pembuatan laporan. Selalu dilakukan pendataan dan pembuatan permohonan surat melalui database. Lalu analisis yang keempat yaitu kontrol. Proses penyimpanan, perubahan, dan penghapusan data mudah terkontrol, dan data terlindungi karena data dapat disimpan terpusat di server. Dengan sistem yang diusulkan, keutuhan data akan terjamin, dan perubahan-perubahan data yang terjadi akan mudah terkontrol dan terkendali, dikarenakan data tersebut tersimpan di server. Lalu analisis selanjutnya yaitu efisiensi. Warga yang mengajukan permohonan untuk dibuatkan surat keterangan selalu menunggu kepala desa untuk pengesahannya. Ketika kepala desa membutuhkan laporan dari warga, laporan juga diolah secara manual. Rekomendasi yang saya usulkan yaitu pihak yang berkepentingan dengan data warga akan lebih cepat mengetahuinya tanpa terhalang oleh tempat dan waktu. Petugas dalam melayani pembuatan surat-surat yang dibutuhkan sudah tersedia kerangkanya dan data warga sudah terintegrasi. Kepala desa akan dengan mudah dan cepat melihat laporan data warga desa tersebut juga. Lalu analisis yang terakhir yaitu service. Sistem yang diterapkan di desa masih manual, walaupun menggunakan komputer, masih standalone, dan semua data tersimpan di komputer masing-masing PC. Sehingga ketika kepala desa membutuhkan informasi dari bagian pelayanan, harus dipindahkan terlebih dahulu ke media penyimpanan seperti flash disk. Rekomendasi yang saya usulkan yaitu dibuatnya aplikasi berupa sistem web, data semua tersimpan di server sehingga untuk mengaksesnya cukup menggunakan web browser. Pihak yang berkepentingan dapat langsung melihat data laporan melalui aplikasi yang sudah tersedia. Dan karena data tersimpan di server, tidak ada kehilangan data sehingga ketika pemerintah daerah setingkat kecamatan atau kabupaten meminta data penduduk, pihak desa tidak perlu lagi melakukan sensus penduduk lagi. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.